Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ramadhani, NIM 2122464. Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal M. Baiklah, di sini saya akan membuat video khutbah untuk memenuhi syarat untuk sempro. Baiklah, dalam pembacaan khutbah terdapat 5 rukun khutbah. Yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Yang kedua adalah dengan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga adalah berwasiat takwa. Yang keempat yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kelima adalah menyampaikan doa untuk kaum muslimin. Baiklah, saya akan mencoba untuk membacakan khutbah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkurullah kamasalil hayyul mayyit. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat pada hari yang baik ini. Selawat dengan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa 2 pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah hidupnya akan sejahtera dunia maupun akhirat. Baiklah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman adalah suatu keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah, di mana kita mempercayai akan adanya Allah, meyakini akan adanya Allah, dan beliaulah yang memberikan segala sesuatu yang berkehendak untuk makhluknya. Kita sebagai makhluk, sebagai hambanya, hendaknya kita harus taat kepada Allah, kita laksanakan perintahnya dan ditinggalkan larangannya. Orang yang taat kepada Allah pasti dia akan selalu melaksanakan perintahnya. Apakah contoh perintah yang diperintahkan oleh Allah? Contohnya seperti perintah sholat, berpuasa, zakat, dan haji bagi orang yang mampu. Masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkurullah masalul hayyul mayyit. Orang yang hatinya hidup dan orang yang mati diibaratkan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup bukanlah orang yang berbicara, bukanlah yang dapat melihat, bukanlah yang dapat mendengar. Pada dasarnya hewan pun juga melihat, hewan pun juga mendengar.
Hewan pun juga bisa berbicara. Tetapi orang yang dikatakan hidup adalah orang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah. Dan yang dikatakan orang yang mati adalah orang yang hatinya telah buta, tidak mengingat Allah, dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Agar kita senantiasa dianggap seperti orang yang hidup, untuk itu marilah sama-sama kita hidupkan hati kita dengan cara berzikir kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada penguasa, jangan takut kepada pemerintahan. Sesungguhnya penguasa akan mati, pemerintahan akan runtuh. Lalu kepada siapakah kita harus takut? Takutlah kepada Dia. Siapakah Dia? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia hendaknya selalu taat dan yakin atas perintah Allah. Adapun fungsi iman dan yakin kepada Allah, yang pertama yaitu menambah ketaatan kepada Allah. Menambah ketaatan yaitu seperti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan yang dilarangnya. Contohnya perintah yang diperintahkan oleh Allah, seperti dengan kita disuruh sholat, berpuasa, zakat. Dan apakah contoh yang dilarang oleh Allah? Contohnya seperti mencuri, merendahkan orang lain. Untuk itu jauhilah sifat tersebut agar kita dicintai oleh Allah. Selanjutnya fungsi iman kepada Allah yaitu menenteramkan hati. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 menjelaskan jika orang-orang beriman akan selalu mengingat Allah, dan dia akan membuat hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah, yaitu dengan cara berzikir. Selanjutnya dengan bisa menyelamatkan dunia akhirat. Jika kita selalu patuh kepada Allah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Apa buktinya kita dijaga oleh Allah? Buktinya jika akan terjadi suatu musibah yang mampir kita, Allah akan langsung memalingkan musibah tersebut kepada orang yang salah jalan terhadap apa yang telah diperintahkannya. Dan apalagi jika kita sedekat kepada Allah, insya Allah di lingkungan masyarakat pun kita akan dihargai oleh orang lain dan masyarakat. Begitu, marilah kita dekatkan diri kepada Allah, taat atas perintah Allah. Itulah fungsi-fungsi apabila kita beriman kepada Allah. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah sifat wujud. Wujud adalah menyadari kalau Allah itu ada dengan cara melihat kita dimanapun kita berada. Jika kita tidak yakin, maka yakinlah kita bisa melihatnya. Tumbuhkanlah kesadaran kita kepada Allah akan pentingnya meyakini Allah. Dan juga kita melaksanakan hendaknya sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apakah contoh sunnah? Contohnya seperti sholat duha atau berpuasa, puasa Senin Kamis. Itulah contoh sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa cara bukti kalau kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Yang pertama, jika kita sudah cinta kepada Allah, kita pasti akan selalu senantiasa meminta ampun kepadanya. Yang kedua, kita pasti senantiasa rendah hati kepada makhluk karena kita yakin salah satu itu berasal dari Allah. Dan bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan mengikuti apa anjuran yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yaitu berupa dengan cara kita selalu berselawat kepada beliau. Nabi pernah berjanjikan kepada sahabat,
jika kalian senantiasa berselawat kepadaku, insya Allah kalian akan mendapatkan syafaat atau bantuan di hari kelak. Nabi Muhammad menjanjikan itu kepada mukmin. Untuk itu marilah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya bukti cinta kita kepada Rasul yaitu dengan cara mendoakan keluarganya, mendoakan beliau. Itu sudah termasuk cara-cara kita atau langkah-langkah untuk membuktikan cintanya kita kepada Rasul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita taat dan patuh terhadap perintah Allah, meyakini akan adanya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Hendaknya pendidikan ini mengarah kepada pendidikan Islam, karena pada dasarnya apabila kita sudah berpegang teguh kepada agama Allah, insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka senantiasalah patuh dan taat kepada perintah Allah. Di hamparan luasnya samudra sesungguhnya Allah akan melihatkan segala bentuk kebaikan maupun segala bentuk keburukan yang telah kita lakukan. Baik itu sebesar biji zarah, itu semua akan diperlihatkan oleh Allah. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, baik itu buruk maupun baik. Untuk itu marilah kita arahkan generasi kita, anak-anak kita, adik-adik kita untuk selalu taat dan berpedoman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti kita mengajarkan ngaji, mengajarkan berapa pentingnya Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iya yabittaqullah qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia berada dalam merugi, kecuali ada pengecualian. Apakah itu? Yaitu kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengarahkan dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Itulah contoh-contoh orang yang tidak merugi, kata Allah. Yang pertama, dengan menambah iman atau meyakini akan adanya Allah. Untuk itu marilah kita yakini akan adanya Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Dan satu lagi caranya agar Allah mencintai kita dengan cara kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara mengerjakan sunnahnya dan senantiasa berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wali jamil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqasyu'ana wa tammim taksirona ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'aghizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana anta malana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-azima yatikum wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah. Mungkin itulah penyampaian khutbah dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak